Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab 9 tentang pencemaran lingkungan. Definisi pencemaran. Pencemaran lingkungan environmental politis adalah segala sesuatu yang termasuk bahan-bahan fisika dan kimia yang dapat mengganggu ekosistem. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan. Menurut UU RI nomor 23 tahun 97, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh manusia sehingga kualitas turun yang menyebabkan lingkungan tidak sesuai peruntukannya. Di lingkungan terdapat faktor biotik dan abiotik. Apabila tidak ada keseimbangan antara keduanya, maka tidak ada keseimbangan alam. Pencemaran terjadi akibat kegiatan kumpulan manusia atau populasi dan faktor alam seperti gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik. Zat-zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup tersebut disebut polutan. Polutan dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, dan panas. Manusia tidak dapat mencegah pencemaran akibat faktor alam, tetapi dapat mencegah pencemaran akibat kegiatan sendiri, seperti limbah rumah, tetangga, industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpahan minyak, asap hasil pembakaran hutan, minyak bumi, dan limbah nuklir. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air yang menyebabkan air tidak berfungsi sebagai peruntukannya. Pencemaran air merupakan kondisi air dalam keadaan normal. Ciri air tercemar, warna, bau, dan rasanya berubah. pH kurang dari 7 atau lebih dari 7. pH air sama dengan 7. Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik seperti logam berat yang berasal dari industri, tekstil, pelapisan logam, cat, tinta, warna, pencetakan bahan agrokimia, dan sebagainya. Kualitas air menentukan kehidupan di perairan, laut, dan sungai. Apabila perairan tersebut tercemar, maka keseimbangan ekosistem terdapat dan terganggu. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan lautan. Penyebab pencemaran air yang lain yaitu limbah dan industri. Limbah rumah tangga dan limbah pertanian. Limbah industri mengandung zat berbahaya. Kegiatan industri menghasilkan produk utama yaitu bahan jadi dan bahan produk yang tidak terpakai yaitu limbah. Berikut contoh limbah pabrik. Apabila limbah tersebut dibuang ke saluran air, sungai, atau laut akan merusak ekosistem di dalamnya. Limbah industri berupa logam berat sering dialirkan ke sungai dan mencemari sungai tersebut. Jenis logam berat tersebut adalah raksa, timbal, kadmium yang bila terkonsumsi manusia akan sangat berbahaya. Contoh pencemaran limbah yaitu pencemaran raksa di Teluk Minata, Jepang. Pada para nelayan dan penduduk sekitar, teluk memakan ikan yang tercemar raksa tersebut sehingga mengalami kerusakan saraf yang dinamakan penyakit di Minamata. Korban yang meninggal akibat penyakit Minamata yaitu lebih dari 80.000 orang. Limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari kegiatan perumahan, pasar perkantoran, penginapan, puing-puing, bangunan, dan besi tua bekas mesin atau kendaraan. Limbah rumah tangga merupakan bahan anorganik, bahan berbahaya dan beracun atau B3. Limbah organik adalah limbah yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme, contohnya kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, dan daun. Limbah anorganik adalah limbah yang sangat tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme, contohnya kaca, plastik, besi, aluminium, kaleng susu, kaleng cat, minyak wangi, dan sebagainya. Limbah pertanian. Air limbah pertanian tidak menimbulkan banyak negatif bagi lingkungan hidup. Penggunaan pestisida secara berlebihan menimbulkan kerusakan ekosistem perairan, limbah, dan berbahaya, dan keracunan timbul akibat adanya kegiatan pertanian. Contoh limbah pertanian. Kegiatan pertanian mengandung obat-obat pembasmi hama seperti insektisida dan pupuk yang berlebihan. Pupuk yang berlebihan dapat menyebabkan
subur ekosistem perairan sehingga terjadi blooming atau tumbuh suburnya gangga di permukaan air. Gang, ga, gang, Gangang di permukaan ini menutupi seluruh permukaan sehingga mengurangi sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut akibat proses fotosintesis oleh fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang larut dalam air menurun sehingga merugikan organisme di dalamnya. Pencemaran air menimbulkan dampak merugikan lingkungan, di antaranya penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, pemekatan hayati, mengganggu pemandangan dan mempercepat proses kerusakan benda. Berikut penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air. Pemekatan hayati, bahan beracun yang mencemari perairan mengakibatkan terkontaminasi racun dalam tubuh organisme. Di dalam perairan juga memiliki rantai makanan seperti apabila ganggang terkontaminasi racun, maka zooplankton yang memakan ganging juga terkontaminasi racun. Kemudian zooplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan ikan besar, dan ikan besar ditangkap oleh manusia dan dimakan oleh manusia, sehingga manusia terkontaminasi racun sehingga sangat mengganggu kesehatan, mengganggu pemandangan perairan yang tercemar kadang tidak berbau tetapi berubah warna. Hal ini mengganggu pemandangan karena air sudah tidak asli lagi. Berikut contoh alat instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan ekstreta terdapat dalam air limbah rumah tangga mengandung batagon. Jika tidak dikelola terlebih dahulu menimbulkan berbagai penyakit. Pengolahan ekstreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank di sekitar tempat tinggal. Dialirkan ke tempat pengolahan dapat dilakukan secara kolektif. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik atau biologi yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, merusak keindahan alam dan kenyamanan properti. Udara mengandung oksigen yang penting untuk kehidupan organisme. Di atmosfer bumi terkandung sekitar 20% oksigen yang dibutuhkan semua organisme. Oksigen berperan dalam pembakaran karbohidrat melalui pernapasan. Pembakaran juga sering dilakukan di lingkungan pembakaran seperti pembakaran sampah, kayu, dan sebagainya. Hasil samping dari pembakaran adalah karbon, CO2, dan CO yang dibuang ke udara. CO2 sangat penting untuk tumbuhan dalam proses fotosintesis. Namun semakin banyaknya populasi manusia, kebutuhan tempat tinggal pun membuat lahan ditumbuhi pepohonan berkurang serta adanya illegal logging atau penebangan liar yang membuat tumbuhan berkurang. Pencernaan udara ada dua, yaitu prime disebabkan langsung dari sumber pencemaran seperti peningkatan CO2 disebabkan oleh pembakaran manusia. B. Sekunder disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemaran udara primer yang terjadi di atmosfer. Contohnya pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel yang mengandung oksigen. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan bahan kimia buatan manusia masuk dalam pengubahan lingkungan alami tanah. Pencemaran tanah terjadi karena kebocoran limbah atau bahan industri, penggunaan pestisida, kecelakaan kendaraan mengangkut minyak, zat kimia atau limbah air, limbah dari penimbunan sampah dan limbah industri. Faktor penyebab
Pencemaran tanah ada 3, yaitu limbah domestik, limbah industri, dan pertanian. Limbah domestik berasal dari pedagang, hotel, perkantoran, pemerintahan, dan tempat wisata. Limbah limbah domestik berupa limbah padat cair seperti tinja, oil, cat, dan jika meresap ke dalam tanah dapat merusak air tanah dan membunuh mikroorganisme tanah. Limbah padat berupa senyawa organik yang tidak dapat diuraikan seperti plastik, keramik, kaleng bekas bangunan, bahan bekas bangunan yang dapat mengurangi kesuburan tanah. Yang limbah padat akan tetap utuh hingga 300 tahun. Limbah industri berasal dari industri. Produk industri berupa limbah padat cair seperti buangan industri merupakan padat lumpur bubur berasal dari proses pengolahan. Contohnya sisa pengolahan pabrik gula, blok, kertas, rayon, dan plywood, dan sebagainya. Limbah cair merupakan sisa pengolahan industri pelapisan logam kimia seperti tembaga, timah, perak, krom, arsen, dan zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam seperti Hg, Zn, dan Bn, dan Cd. Limbah pertanian yaitu seperti menggunakan pupuk sinematik berlebihan, ketentuan dan cara tidak tepat. Akibatnya untuk menyuburkan tanah, membuat tanah tercemar, misalnya pupuk urea, dan untuk pemberantasan hama tanah. Perubahan metabolisme tanah menyebabkan perusakan hasil pertanian, penurunan hasil pertanian. Hal ini menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman seperti tanaman tidak mampu menanam lapisan tanam dari erupsi. Beberapa bahan pencemar memiliki waktu paruh yang panjang. Pembersihan off-site melakukan penggalian tanah yang tercemar kemudian dibawa ke daerah aman dan dibersihkan dari pencemaran. Caranya disimpan dan di bak atau tangki yang kedap kemudian diolah dengan IPAL. Pembersihan off-site lebih mahal dan rumit. Bioremediasi adalah pembersihan pencemaran tanah menggunakan mikroorganisme jamur bakteri. Bioremediasi bertujuan memecah atau mendegradasi cat pencemaran menjadi bahan yang kurang beracun dan tidak beracun, CO2 dan H2O. Mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur vesikular, arbuskular, mikoriza, berperan langsung maupun tidak langsung dalam radiasi tanah, berperan langsung menyerap unsur logam dari tanah. Pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi lain seperti bakteri tertentu, jamur spesial, dan sebagainya. Baik, inilah pembahasan bab 9 tentang pencemaran lingkungan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.